Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 210600030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai perekonomian terbuka dengan tinjauan ulang model Fleming dan sistem kurs. Sebelumnya saya akan memperkenalkan model-model Fleming. Model ini mirip dengan model ISLM, di mana keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Tingkat harga tetap dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Fundel Fleming ini mengasumsikan bahwa perekonomian terbuka, di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan dengan ISLM yang mengasumsikan perekonomian tertutup. Model-model Fleming ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim, yaitu perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan pada mobilitas modal sempurna. Ini berarti bahwa dapat ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya, tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia yang dinotasikan secara matematis sebagai R sama dengan R kuadrat. Satu pelajaran penting model ini yaitu kinerja perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya mengambang atau tetap. Model ini akan membantu menjawab pertanyaan sistem kurs di mana yang sebaiknya diadopsi suatu negara. Di bawah kurs mengambang ini dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs E menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Membangun model Fleming. Perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang dua persamaan, di mana dapat diperhatikan tanda bintang di samping ISLM untuk mengingatkan kita persamaan menganggap tingkat bunga konstan. Asumsi yang pertama yaitu tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Asumsi kedua, tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek, yang mana berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi ketiga yaitu jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral. Dan yang asumsi keempat, kurva LM akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM. Kurva IS ini miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto karena meningkatnya nilai mata uang yang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing, kemudian menurunkan pendapatan agregat. Selanjutnya ada kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap ini memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar menyesuaikan ke tingkat apapun yang mana memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan ketegangan antara dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal, apakah menetapkan kurs real bergantung pada horizon waktu. Kurs tetap dan mengambang dapat disimpulkan bahwa kurs tetap yaitu di mana terdapat kebijakan fiskal yang kuat, kemudian ada kebijakan moneter yang lemah. Sedangkan di kurs mengambang, kebijakan fiskal lemah dan kebijakan moneter kuat. Dalam model Fleming ini menunjukkan kebijakan fiskal
tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto, dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Fleming ini menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap, dan tiap usaha ekspansi jumlah uang yang beredar dapat sia-sia karena jumlah uang beredar ini harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Kebijakan dalam model-model Fleming ini dapat disimpulkan yang mana mereka menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Kemudian, model-model Fleming ini menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas bergantung pada tingkat bunga dunia? Dapat disimpulkan bahwa pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, yang mana akan membuat tingkat bunga domestik kembali turun, dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan meminjamkan ke luar negeri untuk mendapat pengembalian lebih tinggi dan membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas dan akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Selanjutnya itu risiko negara dan ekspansi kurs. Mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Ada dua alasan mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara. Yang pertama yaitu ada risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan, mereka yakin akan dibayar beserta dengan bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Pinjaman di negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Dan yang kedua, ada ekspektasi kurs. Misal, orang berharap franc Prancis turun terhadap dolar Amerika Serikat, pinjaman dalam franc akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Ada tiga alasan mengapa prakteknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Yang pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar. Yang kedua, depresiasi mata uang yang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, sehingga menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Yang ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara, penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang, di mana mereka dalam tiap pendapatan dan tingkat bunga sering terdapat aset teraman yang tersedia. Semua ketiga perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri, yang mengurangi penurunan kurs tapi juga cenderung menekankan pendapatan. Selanjutnya itu ada serangan spekulatif currency burst dan dolarisasi, di mana serangan spekulatif ini adalah kasus terhadap perubahan persepsi investor yang membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency board, yaitu aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikutnya adalah negara mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar Amerika Serikat digunakan. Selanjutnya,
Yang terakhir yaitu equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Dapat dilihat dalam kurva ini bahwa titik K pada kedua panel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes bahwa harga tetap di P1, di sini P1, kemudian titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya. Yang di sini. Dalam materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep penting dalam bab 12 ini yaitu yang pertama ada model Mendel-Fleming, yang kedua ada kurs mengambang, yang ketiga kurs tetap, yang keempat ada devaluasi, dan yang kelima ada revaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.